Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sherly Marlina Hosen. Saya mahasiswa semester 2 NPM 2020-21007. Di sini saya akan melakukan tugas micro teaching. Apa itu micro teaching? Micro teaching adalah suatu metode pelatihan bagi calon pendidik. Di sini saya berperan sebagai dosen. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, mahasiswa-mahasiswi semuanya. Sebelum kita memulai materi kita pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Baiklah, mahasiswi-mahasiswa semuanya. Pada pagi hari ini, Ibu akan menyampaikan materi tentang bahaya polusi udara bagi kesehatan. Sebelum kita lanjutkan pelajaran kita pada pagi hari ini, apakah ada yang tahu apa itu polusi udara? Coba, Dino, apa kamu tahu polusi udara itu apa? Tari? Ya, benar sekali Tari. Polusi udara itu bisa disimpulkan adalah keadaan udara yang memburuk atau keadaan udara yang tidak baik yang disebabkan oleh bahan kimia maupun bahan biologi dan dapat membahayakan kesehatan manusia dan juga makhluk-makhluk hidup lainnya. Baik, kita lanjut ke penyebab polusi udara. Apa sih itu? Penyebab polusi udara ini, mahasiswa harus tahu apa saja penyebab dari polusi udara yang ada di dunia ini. Yang pertama yaitu bisa pencemaran yang diakibatkan oleh alat transportasi. Pasti anak-anak ibu semuanya memiliki alat transportasi pribadi. Contohnya seperti motor, mobil, maupun alat transportasi lainnya yang umum maupun yang tidak umum. Yang kedua yaitu ada pencemaran udara yang disebabkan oleh kebakaran. Contohnya membakar hutan, membakar sampah, dan kebakaran rumah. Yang ketiga yaitu ada pencemaran udara yang disebabkan oleh gunung berapi. Nah, mengapa gunung berapi juga dapat menyebabkan polusi udara? Nah, kenapa itu? Ya, karena polusi yang disebabkan oleh abu dari gunung berapi atau yang sering disebut abu vulkanik menggumpal di udara lalu membawa serpihan debu yang dapat mengganggu jarak pandang maupun pernapasan. Dampak dari adanya letusan gunung berapi ini akan menyebabkan hujan asma serta pencemaran udara di sekitar kita. Maka dari itu kita akan merasakan sesak napas ataupun gejala-gejala lainnya. Yang selanjutnya yaitu ada pencemaran udara yang disebabkan oleh gas buang pabrik. Ini biasanya akan terjadi di daerah-daerah yang memiliki pabrik banyak gitu. Nah, ini akan terjadi pasti polusi udara banyak sekali di kota itu karena memang kota itu termaksud kota yang banyak dalam mengelola dunia perpabrikan gitu kan. Nah, yang selanjutnya yaitu manfaat udara bersih bagi kesehatan kita sebagai makhluk hidup. Sebelumnya, apakah ada yang tahu manfaat udara bersih bagi kesehatan? Coba kamu, Tiara. Ya, benar sekali, dapat menyehatkan saluran pernapasan. Tari? Oke. Manfaat udara bersih bagi kesehatan yaitu menghirup udara segar dan bersih bukan hanya menyegarkan pernapasan saja. Lebih dari itu malahan. Manfaat udara bersih juga dapat untuk kesehatan fisik dan mental juga sangat banyak. Berbagai hasil penelitian yang menyatakan bahwa udara bersih bagi kesehatan manusia sangatlah penting. Sebagai berikut. Yang pertama, menyehatkan saluran pernapasan. Yang kedua, menurunkan resiko penyakit kronis. Yang ketiga, memperpanjang usia walaupun usia itu ditentukan oleh Yang Maha Kuasa. Yang keempat, meningkatkan stamina dan fokus. Dan yang kelima, memperbaiki mood. Ini yang mudah hancur moodnya. Baiklah, yang selanjutnya itu penyakit yang disebabkan oleh polusi udara. Yang pertama yaitu ada ISPA. ISPA merupakan penyakit yang sudah sering ditemukan dan sudah umum di dunia ini.
Dan biasanya ISPA itu diawali oleh gejalanya batuk, pilek maupun demam. Dan juga ISPA merupakan jarang sekali diketahui. ISPA itu merupakan penyakit yang setiap tahunnya lebih kurang 4 juta orang. Baiklah, yang selanjutnya itu penyakit yang disebabkan oleh polusi udara. Yang pertama yaitu ada ISPA. ISPA merupakan penyakit yang sudah sering ditemukan dan sudah umum di dunia ini. Dan biasanya ISPA itu diawali oleh gejalanya batuk, pilek maupun demam. Dan juga ISPA merupakan jarang sekali diketahui. ISPA itu merupakan penyakit yang setiap tahunnya lebih kurang 4 juta orang yang meninggal karena penyakit ISPA ini. Yang selanjutnya yaitu ada kanker paru. Kanker paru ini kasus yang disebabkan oleh zat beracun yang dapat memicu kanker yang ada di dalam tubuh kita. Nah, sebenarnya kenapa kita bisa dapat kanker? Yaitu karena adanya zat-zat yang memicu kanker ini untuk ada di dalam tubuh kita. Kanker menurut penelitian 29% kasus kematian akibat kanker yaitu juga disebabkan oleh polusi udara selain dari merokok dan juga penyakit menurun. Yang selanjutnya itu ada gangguan kehamilan bagi wanita. Nah, gangguan kehamilan ini bisa disebabkan oleh polusi udara juga karena sang ibu terlalu banyak melakukan aktivitas di luar rumah yang mengakibatkan banyaknya zat-zat yang masuk ke dalam tubuh si ibu dan menyebabkan si ibu melahirkan secara prematur karena terlalu banyak terpapar zat kimia. Untuk masyarakat yang di kota mungkin udah biasa ya melakukan aktivitas di luar ruangan gitu kan. Nah, sangat sulit untuk dihindari, mungkin sangat sulit. Maka dari itu alangkah baiknya ibu-ibu hamil itu kalau keluar rumah memakai masker. Yang selanjutnya itu cara mencegah polusi udara secara umum. Mahasiswa maupun mahasiswi harus tahu cara mencegahnya karena cintailah bumimu, cintailah rumahmu, dan cintailah tubuhmu, dan cintai keluarga-keluargamu. Nah, cara mencegahnya yaitu yang pertama, menanam tanaman yang menyerap karbon dioksida, melakukan penghijauan. Yang kedua, hindari membakar sampah sembarangan karena asap membakar sampah walaupun sedikit, tapi kalau terlalu lama itu bisa menyebabkan polusi udara juga. Yang ketiga, matikan peralatan elektronik yang tidak dibutuhkan karena alat elektronik juga dapat mengundang polusi udara. Yang keempat, jika bepergian dekat biasakan berjalan kaki, jangan malas-malasan. Selanjutnya itu cara mencegah polusi udara untuk kesehatan. Nah, ini sangat perlu ini. Yang pertama yaitu kurangi aktivitas luar ruangan. Ini bagi mahasiswa-mahasiswi yang hobi sekali keluar rumah, tidak ada hal penting tapi tetap keluar rumah, itu biasakan di rumah saja, diam di rumah jika memang ada hal keperluan. Yang kedua yaitu gunakan masker. Nah, kalau memang ada keperluan yang mengharuskan keluar rumah itu selalu gunakan masker. Yang ketiga yaitu tutup akses udara luar. Yang keempat yaitu pengobatan. Jika merasa tubuh sudah tidak fit dan sudah mulai merasakan pilek, demam dan lain-lainnya, itu bisa membeli obat ke apotek terdekat maupun bisa langsung cek ke dokter dan ke bidan setempat. Selanjutnya yaitu kesimpulan. Ada yang bisa menyimpulkan? Baiklah, kesimpulan pada pelajaran hari ini yaitu agar terciptanya udara bersih dan segar, itu alangkah baiknya kita memaksimalkan cara-cara mencegah yang seperti udah Ibu jelaskan tadi. Yang kedua, melakukan kegiatan yang memang benar-benar bermanfaat lah untuk udara, bumi, dan tubuhmu sendiri. Dan yang terakhir, mengurangi penggunaan kendaraan yang mencemari atau mengakibatkan polusi udara. Biasakan berjalan kaki, jangan jadi orang yang malas. Sekian dari Ibu, mungkin ada pertanyaan dari anak-anak sekalian semuanya. Baiklah, karena tidak ada pertanyaan, maka pelajaran pada hari ini cukup. Kita tutup sampai di sini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.